suatu sikap, upaya dan tindakan kita untuk menjaga, mempertahankan keutuhan kedaulatan Republik Indonesia ini dari berbagai ancaman, baik ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, siap aksi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK NU Ma'arif 1 Bener, yang saya hormati karyawan, Bapak Ibu guru, dan yang saya cintai dan saya banggakan adik-adik dari OSIS ini ya, dari organisasi. Terima kasih atas waktunya. Akan saya sampaikan yang namanya bela negara dan wawasan kebangsaan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan negeri yang indah, negeri yang sangat besar, yaitu bangsa Indonesia. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nanti syafaatnya di hari yaumul kiamah nanti, dan beliau sebagai panutan dalam mempersatukan umat. Adik-adik yang saya banggakan dan saya cintai, coba adik-adik bayangkan betapa besarnya bangsa Indonesia ini. Ada kurang lebih 17.000 pulau dari Sabang sampai Merauke, beragam-ragam suku, ratusan bahasa daerah, dan perbedaan agama. Namun bangsa Indonesia tetap satu bendera, yaitu bendera merah putih. Lagu kebangsaan bangsa Indonesia, Indonesia Raya. Tentunya itu merupakan moral kita untuk selalu berbela negara, berwawasan kebangsaan. Karena wawasan kebangsaan adalah merupakan cara pandang untuk mempersatukan perbedaan demi tujuan bersama. Sedangkan bela negara adalah suatu sikap, upaya dan tindakan kita untuk menjaga, mempertahankan keutuhan kedaulatan Republik Indonesia ini dari berbagai ancaman, baik ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam. Dalam Islam, persatuan dan cinta tanah air bukan hanya slogan, ia adalah wujud ketakwaan dalam kehidupan sosial. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Surat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Ayat ini menegaskan iman yang kokoh selalu melahirkan persatuan dan kesatuan. Karena persatuan dan kesatuan adalah urat nadi dan nafas daripada kita berbangsa dan bernegara. Ternyata cinta tanah air itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad menunjukkan cinta yang mendalam kepada tanah kelahirannya. Ketika beliau harus meninggalkan Mekah, beliau menatap tanah kelahirannya itu dengan air mata kerinduan. Teladan ini jelas mengejarkan cinta negeri, dan itu adalah yang fitrah selagi cinta itu diwujudkan dalam kebaikan, kemajuan, dan kedamaian untuk negeri. Seperti pepatah ulama mengatakan, ada yang tahu pepatah ulama yang dulu? Hubbul waton minal iman. Hubbul waton minal iman, yaitu cinta tanah air dan bangsa negara itu adalah sebagian dari iman. Adik-adik mungkin ada sekelumit dari wawasan kebangsaan ini yang ada ditanyakan. Nah, pakai mic. Sebelumnya, perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Septi Ramadhani, ingin bertanya, mengapa wawasan kebangsaan dan bela negara itu penting bagi pelajar? Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus. Mengapa wawasan kebangsaan dan bela negara itu sangat penting bagi pelajar? Mungkin adik-adik ada yang bisa menjawab. Dari pojok sana? Ya, wawasan kebangsaan dan cinta tanah air serta bela negara itu penting bagi pelajar. Karena kalian-kalian ini nantinya akan menjadi generasi penentu untuk kejayaan yang akan mendatang. Seperti yang dikatakan atau dicanangkan oleh Bapak Presiden, Indonesia emas di tahun 2045. Indonesia sekarang sedang berada pada era sangat-sangat mudah untuk mengakses informasi. Betul tidak? Nah, tentunya dengan mudahnya kita mendapatkan informasi, tantangan ke depan juga akan banyak. Seperti berita hoax, ya enggak? Perundungan, intoleransi, narkoba, kemalasan belajar, dan apatisme sosial. Tanpa wawasan kebangsaan dan tanpa bela negara, pelajar akan mudah terombang-ambing, akan mudah terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Nah, saya harapkan dari kita berwawasan kebangsaan, pelajar yang berpedoman pada Islam akan menjadi kokoh akidahnya, luas wawasannya, dan akan berprestasi untuk bangsa dan negara. Dalam wawasan kebangsaan, pelajar itu ada 5 pilar yang harus dipedomani. Pilar yang pertama yaitu tauhid. Tauhid mengajarkan kita hanya tunduk kepada Allah. Pelajar yang bertauhid tidak akan mudah diperbudak hawa nafsu, gengsi, pengaruh-pengaruh negatif dari luar. Karena tauhid akan menyalakan kompas moral untuk mencintai negeri secara proporsional. Cinta yang akan melahirkan kontribusi, bukan anarki. Betul tidak? Nah, pilar yang kedua, persatuan di atas perbedaan. Indonesia berbeda-beda, namun Islam mengajarkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, inna akramakum indallahi atqakum. Surat Al-Hujurat ayat 13 mengacu pada surat ini. Wahai manusia, kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya yang paling mulia adalah yang bertakwa. Jadi ukuran takwa itu tidak dari sukunya apa, rasnya apa, daerahnya mana. Ini yang akan menjadi fondasi dalam berbineka tunggal ika yang islami. Paham adik-adik ya? Bineka tunggal ika, berbeda tetap satu.
Nah, ini yang akan menjadi fondasi Bhinneka Tunggal Ika yang Islami. Untuk pilar yang ketiga, taat konstitusi dan taat ulil amri. Allah berfirman dalam surat An-Nisa 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Ati'ullaha wa ulil amri minkum. Ketaatan kepada pemimpin dan aturan yang sah selama tidak menimbulkan maksiat adalah perintah agama. Ini wujud dalam disiplin di sekolah. Nah, adik-adik mengacu pada surat ini, adik-adik pelajar di sekolah harus patuh dan taat kepada Bapak Ibu guru, patuh dan taat pada tata tertib sekolah. Sudah bisa dilaksanakan ya? Alhamdulillah. Untuk pilar yang keempat, keadilan dan toleransi. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlakulah adil karena adil itu dekat dengan takwa. Tentunya pelajar yang berwawasan kebangsaan akan menolak perundungan, akan menolak diskriminasi dan ujaran kebencian. Tentunya pelajar akan menjadi ramah pada perbedaan, tegas pada kemungkaran, dan adil kepada siapapun. Paham adik-adik ya? Sekarang pilar yang terakhir yaitu pilar kelima. Pilar kelima ini juga kita mengacu pada surat Al-Quran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Surat At-Taubah ayat 105. Adik-adik diwajibkan untuk belajar bersungguh-sungguh. Belajarlah bersungguh-sungguh, berprestasi, berinovasi, menjaga kebersihan lingkungan, dan aktif dalam kegiatan sosial. Itulah yang akan menjadi ibadah yang sekaligus akan mengisi kemerdekaan berbangsa dan bernegara. Pancasila, dalam Pancasila, ada yang hafal Pancasila? Ya, mana yang berani mengucapkan Pancasila? Dalam Pancasila itu ada lima sila. Pancasila mengajarkan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Selaras dengan maqasid asy-syariah, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ketika pelajar memegang Pancasila dengan ruh takwa, maka lahirlah perilaku yang jujur sesama, sayang kepada rekan teman, hormat kepada orang tua dan guru, dan bermanfaat bagi sesama. Inilah yang akan menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Kita belajar dari Piagam Madinah. Apa itu Piagam Madinah? Nabi membangun masyarakat Madinah yang plural melalui kesepakatan bersama, saling melindungi, menghargai perbedaan, dan menegakkan keadilan. Semangat konstitusi yang mempersatukan ini sangat relevan dengan bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Semua warga punya hak dan kewajiban yang sama, yaitu apa? Minoritas dilindungi dan mayoritas bertanggung jawab. Baik adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan,
Sebagai penutup, sebelum saya tutup, kita berjanji di dalam hati, ditirukan dalam hati, ikrar daripada ikrar pelajar yang islami. Saya bantu direnungkan, ditirukan dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pelajar Indonesia. Saya bertakwa, jujur dan disiplin. Saya menolak hoaks, menolak perundungan dan intoleransi. Saya belajar bersungguh-sungguh dan berkarya untuk negeri. Saya siap memimpin masa depan Indonesia. Adik-adik sekalian, bangsa yang besar tidak lahir dari orang-orang hebat, akan tetapi diisi oleh pelajar yang bertakwa, tekun dan tangguh. Mari jadikan sekolah ini sebagai laborat peradaban, tempat akhlak dimuliakan, tempat akhlak dipraktekkan dan ilmu ditumbuhkan, serta sejaring kebaikan diperluas. Jika adik-adik pelajar hari ini berintegritas, insya Allah Indonesia akan memanen yang namanya kejayaan, seperti Indonesia Emas di tahun 2045. Insya Allah dengan wawasan kebangsaan yang berakar pada nilai-nilai Islam, kita akan menjadi generasi yang tidak hanya bangga pada merah putih, akan tetapi merah putih pantas dan bangga dengan kita. Paham adik-adik ya? Alhamdulillah kalau adik-adik bisa memahami apa yang saya sampaikan. Allahumma ya muqallibal qulub, syabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, jadikan kami pelajar yang bertakwa, berilmu, berakhlak mulia, mencintai negeri dan bermanfaat bagi sesama. Lapangkan jalan kami, ya Allah, untuk menuju prestasi. Jauhkan kami dari fitnah akhir zaman dan karuniakanlah kami pada pemimpin-pemimpin yang adil. Amin. Dari sekian yang saya sampaikan, mungkin ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya terima kasih sekali atas waktunya, sudah meluangkan waktu, bisa diresapi, diamalkan di sekolah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.